Assalamualaikum. Hai buat teman-teman yang lagi nunggu-nunggu pengumuman seleksi administrasi yang pada Dakdikduk ataupun yang udah nggak sabar banget lagi ya buat nunggu. Siapa sih panitia seleksi administrasinya dan juga bagaimana proses seleksi administrasi itu dilakukan. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Yuk disimak. Yang pertama, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 ya tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, oke, untuk jabatan fungsional. Jadi untuk P3K ya, proses seleksi kompetensi seleksi administrasinya gimana sih? Nah, yang pertama ya, seleksinya itu ada dua, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Oke, kemudian seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan ya atau dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan kualifikasi dengan dokumen dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran dengan dokumen yang teman-teman upload. Kemudian seleksi administrasi dimaksud dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi. Jadi udah tahu teman-teman ya, panitia seleksi instansi. Panitia seleksi instansi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka dalam dokumen pelamaran ya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus. Oke, tapi tenang aja ya, pelamar yang lulus ya seleksi mengikuti seleksi kompetensi. Jadi kalau lulus ikut next selanjutnya, kalau nggak lulus teman-teman masih ada satu lagi kesempatan, yaitu sanggah. Oke, kemudian seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dengan mencocokkan sebagaimana dimaksud pasal 6, yaitu memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dulu ya. Dia nggak bisa lamar untuk formasi umum ataupun formasi khusus yang tidak dibolehkan bagi penyandang disabilitas. Dan akan ada verifikasi dokumen pelamaran, yaitu berupa surat keterangan dokter dan juga video ya, seperti yaitu pada ayat selanjutnya ya, instansi pemerintah dapat menyatakan jabatan dan unit pendapatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas. Jadi nggak semua bisa dilamar oleh penyandang disabilitas. Nah, kemudian jika ya menyampaikan instansi pemerintah menyampaikan alasan yang jelas memberikan kesempatan kepada calon pelamar untuk mengajukan sanggahan. Nah, ya, jadi setiap pun bisa melakukan sanggahan selama masih dalam masa seleksi sanggahan ya, masa sanggah seleksi administrasinya. Kemudian, ya, kelulusan atau keikutsertaan dalam seleksi ya bisa dibatalkan jika tidak melampirkan dokumen atau surat keterangan. Nah, bagi disabilitas, penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter dan juga menyatakan ya jenis, yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya itu seperti apa gitu ya. Kemudian juga ada video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar ya sampai batas akhir masa sanggah. Jika misalnya atau video yang dilampirkan sebelumnya kurang jelas, maka bisa disanggah melalui dengan mengupload video yang terbaru. Terhadap penyandang disabilitas ya bisa dibatalkan keikutsertaannya yang bersangkutan dan diberikan tebusannya juga kepada Menteri dan Kepala BKN. Nah, jadi bagi yang tidak lulus dan lulus dilaporkan, diumumkan secara terbuka dan dilaporkan berikan tembusannya kepada Menteri dan Kepala BKN ya teman-teman. Oke, masa sanggah. Apa sih masa sanggah itu? Masa sanggah itu ialah
pelamar yang keberatan ya terhadap pengumuman seleksi administrasi ya yang disampaikan oleh panitia, teman-teman keberatan, teman-teman merasa teman-teman nggak melakukan kesalahan, maka dapat mengajukan masa sanggahan atau sanggahan paling lama 3 hari ya sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Nah, jadi jangan kelewatan atau misalnya udah jadwal nih, udah jadwal pengumuman, langsung dicek pengumumannya ya. Jika memang TMS dan dinyatakan tidak lulus, maka teman-teman langsung melakukan sanggahan. Nah, ingat ya, sanggahannya dilampirkan bukti dan juga alasan yang cukup kuat gitu ya. Nah, di mana sih masa sanggah itu dilaksanakan? Ya, melalui akun SSJASN masing-masing. Nah, pengumuman dapat dilihat dari akun masing-masing dan juga sanggahan dilakukan di akun SSJASN masing-masing. Kemudian panitia seleksi instansi yang tadi menyeleksi berkas dokumen teman-teman dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Ya, panitia juga punya hak ya, boleh terima, boleh tolak ya, tapi dalam hal ya, kalau diterima dan ditolak itu dalam hal apa sih? Dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Nah, jadi teman-teman pastikan bahwa kesalahan itu bukan berasal dari teman-teman. Pertama, misalnya teman-teman sudah mengupload dokumen dengan jelas dan juga tidak tampak kekurangan apapun, ya. Kemudian teman-teman juga melakukannya dengan jenis dokumen, ya, jenis file yang diupload sesuai dengan yang dipersyaratkan, dan juga teman-teman tidak berbohong ya, tidak berbohong atau tidak memalsukan dokumen atau tidak melampirkan sesuatu yang tidak sesuai atau tidak semestinya. Oke, dan bisa dipastikan bahwa itu kesalahan dari sistem ataupun kesalahan dari panitianya, gitu ya. Jadi yang perlu sangat digarisbawahi bahwa dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar, ya, bukan dari kelalaian pelamar, bukan dari kelalaian teman-teman, bukan juga dari ketidakhati-hatian dalam mengupload, ya. Misalnya di berkas surat lamaran teman malah upload ijazah gitu ya, terbalik gitu ya, tidak sesuai pada posisinya, itu juga merupakan kesalahan dari teman-teman sendiri. Oke. Dan apabila panitia menerima ataupun menolak, dalam hal diterima, panitia seleksi akan mengumumkan ya hasil seleksi administrasi paling lama ya 7 hari sejak berakhirnya waktu masa sanggah. Jadi akan adakah perubahan teman-teman jadi dari TMS menjadi MS ataupun dari tidak lulus menjadi lulus gitu ya. Nah, itu bakal diumumkan 7 hari sejak berakhirnya waktu masa sanggah. Kalau saran dari aku, misalnya teman-teman harus terjadi kesalahan ataupun jadi tidak lulus atau TMS, tetap aja sanggah gitu, tetap lakukan sanggahan. Dan setidaknya ya mungkin kita diterima sanggahannya, mungkin kita ditolak, tapi teman-teman udah pernah melakukannya gitu ya. Nah, itu dari saya ya. Jadi jangan ya udahlah gitu, atau ya gimana lagi gitu ya maksudnya. Tapi kalau memang teman-teman merasa itu bukan kesalahan dari teman-teman ya, maka lakukanlah sanggahan dengan memberikan alasan dan bukti yang cukup kuat. Banyak kok yang diterima sanggahannya dan banyak pula yang